Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad yatazawwaju min Khadijah. Muhammad menikah dengan Khadijah. Fisanati khamisa wa ishrina min umruhu. Ketika berusia 25 tahun, tazawwaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menikah min Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Wa kanat imra'atu data syarif wa nasaba bijamali wa malin. Dan dia adalah perempuan terhormat dari segi nasab, dari segi kecantikan, dan juga dari segi harta. Sami'at bisidqin Nabi, ketika mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad, fa'ahadat ilaihi bihuruji fi tijaratin laha ila Syam. Dan Nabi diberikan tanggung jawab untuk keluar menuju Syam dengan tujuan berdagang. Wahaka Maisarah li Khadijah. Kemudian Maisarah mengabarkan pada Khadijah, Mahia Maisarah, seperti yang dijelaskan pada garis yang berwarna coklat. Gulamun Khadijah wa kana fi sahibati Muhammad fi rihlati ila Syam. Jadi Maisarah adalah pembantu dari Khadijah yang menemani Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Ra'a min amanati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu. Jadi Maisarah melihat kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang sehingga hal ini membawa berkah yang besar. Wa husnul khuluq, dan juga akhlak beliau yang baik. Fata'atalat Khadijah ila zawaji minhu. Kemudian Khadijah di sini tergerak untuk menikah dengan beliau. Wa kana hadaz zawaji mubarakan, dan pernikahan ini membawa berkah bagi keduanya. Min mulahadati nas'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita menelaah dari pengasuhan Nabi Muhammad, najidu anallaha ta'ala, terlihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wa qad a'adahu, dan Allah mempersiapkan litalqi risalatahu, untuk menyampaikan risalahnya, wa nuzulu wahyihi, dan menurunkan wahyunya, i'dad dan khoso, dengan persiapan yang sangat khusus. Apa saja i'dad dan khoson di sini? Persiapan khusus apa? Persiapan khusus ada pada garis yang berwarna kuning. Fastaghala bira'il ghanam, disibukkan dengan menggembala kambing. Wa amila bitijarah, kemudian sibuk dalam pekerjaan perdagangan. Walam yartakabu syai'an min a'mali jahiliyah, tidak pernah sekalipun melakukan tindakan-tindakan orang jahiliyah. Falam yasjudu lisonam, tidak pernah bersujud kepada berhala. Walam yashrabu khomro, tidak pernah meminum khamr. Walam yukadzibu walam yahda'a ahadan, tidak pernah berbohong dan juga tidak pernah menipu orang lain. Wa inna makana mathalan lisidqih, dan berita tentang kejujuran beliau, wal amanati, dan juga sifat beliau yang amanah, hatta urifa baina ahli Makkah bisidqil aminin, sampai menyebar pada seluruh penjuru Mekah bahwa beliau adalah orang yang jujur dan juga orang yang amanah. Minal bi'sa ila jahri bidda'wah, pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan dakwah secara terang-terangan. Materi selanjutnya adalah al-bi'sah, pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Fi fitrati sabiqah min hayatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan masa depan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah ikhtarahu wa hayya'uhu linubuwati wa hamli risalah. Allah mempersiapkan diri Nabi untuk mengemban amanah menjadi Nabi dan membawa risalah. Fatamayyazat hayatuhu, dan beliau memiliki kelebihan dalam hidupnya, bil jiddi, dengan sifat yang memiliki kemauan keras, wasidqi, dengan kejujuran, wal amanah, dan yang dapat dipercaya, wal bu'uda anil ibadatil asnam, dan juga menjauhi dari ibadah terhadap patung-patung. Falam yasjudulaha, maka Nabi Muhammad belum pernah sama sekali bersujud kepada patung-patung tersebut. Ma hadasa indama balagha sinna al-arba'ina, apa yang terjadi ketika beliau mencapai usia 40 tahun? Faqad bada al-wahyi, dimulailah turunnya wahyu, yatanazzalu alaihi bi risalatil Islam, yang mana wahyu tersebut turun untuk membawa risalah tentang agama Islam. Wa kanat bidayatu dalika hainama ja'al malaku Jibril, dan hal itu dimulai ketika datangnya malaikat Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi gharil Hira, saat itu beliau sedang menjauhkan diri atau sedang menyendiri, fi gharil Hira, sedang menyendiri di gua Hira.
Wadzalika yaumul isnain, dan hari itu adalah hari Senin, as-sabi asyar min Ramadan, tanggal 17 Ramadan, atau bertepatan dengan bulan Agustus tahun 610 Masehi. An Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu annaha qalat. Ummul Mukminin Aisyah berkata, di sini saya akan menjelaskan versi singkatnya. Faja'ahul malaka faqala lahu iqra. Datang pada Nabi Muhammad malaikat, dalam hal ini adalah malaikat Jibril yang berkata iqra. Kemudian Nabi menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril berkata untuk kedua kalinya, iqra, bacalah. Faqalat ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril berkata untuk ketiga kalinya, iqra, bacalah. Kemudian Nabi menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Setelah itu, malaikat Jibril mencontohkan bacaan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-3. Kita lanjutkan pada garis yang berwarna ungu. Ba'da dzalika ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila zaujihi. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad kembali ke rumah istrinya, Khadijah. Yarjifu fu'aduhu mimma ra'a wa sami'a, mengabarkan apa yang beliau lihat dan yang beliau dengar. Faqala laha, dan dengan berkata kepada Khadijah yang bergaris berwarna orange, zamiluni, zamiluni, selimutilah aku. Fazamaluhu, dan diselimutilah beliau, hatta dahaba anhu khauf, sampai hilang ketakutan beliau. Singkat cerita, walaki tazidahu tumanina waraha, ketika beliau sudah tenang, sudah beristirahat dengan tenang, kondisi sudah stabil. Walikaya ta'akada min sidqi kalamiha, untuk memastikan kebenaran dari perkataannya tersebut. Intalaqat bihi ila ibni ammuha. Beliau, dalam artian di sini adalah Khadijah, pergi kepada putra dari pamannya, Waraqah bin Naufal. Wa kana 'indahu 'alimu bi kitab samawiyah. Dan di sini Waraqah bin Naufal memiliki ilmu tentang kitab-kitab terdahulu. Walamma sami'a minar Rasul sallallahu alaihi wasallam khabaru ma ra'a. Ketika Waraqah bin Naufal ini mendengar apa yang dilihat oleh Rasulullah, wa adraka anna hadal huwal wahyi, dan di situ Waraqah bin Naufal memastikan bahwa itu adalah wahyu. Alladzi kana yunazzilu 'alal anbiya, yang mana wahyu tersebut hanya turun kepada para nabi. Fabasyarahu annahu sayakunu nabi hadhil ummah, dan hal ini menetapkan bahwa Nabi Muhammad nantinya akan menjadi nabi atau utusan Allah untuk umat ini. Umat ini adalah umat pada zaman itu dan masa depannya. Al-muslimuna awwalun, orang-orang yang memeluk Islam pertama kali. Wa bada'a bin nasri da'wah siron bainan nas, dan dimulailah dakwah secara diam-diam di antara manusia-manusia yang ada di lingkungannya saat itu. Wa qad istaghraqat da'wata fi Makkah 13 aman, dan berdakwah di kota Mekah di sini selama 13 tahun. Wa fi marhalatis sariyah min da'wah, dan ketika dalam fase dakwah sembunyi-sembunyi, amini birisalati dakwah ila aqidat tauhid. Jadi dakwah yang disebarkan di sini adalah mengajak untuk memeluk agama tauhid. Ada dua min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari kerabat terdekat Nabi, wa min muqarrabina ilaihi, dan juga orang-orang terdekat lainnya seperti tetangga dan lain sebagainya yang masih satu lingkungan dengan Nabi Muhammad. Selanjutnya yang bergaris orangnya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, putra paman Nabi Abu Thalib. Zaid bin Harisah, maula Rasul. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi Muhammad. Wa Ummu Aiman hadonatahu. Ummu Aiman, ibu asuh atau ibu yang sempat menyusui Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Jiharud dakwah, dakwah secara terang-terangan. Summa amarallahu ta'ala rasuluhu an yajhara bidakwah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, dan hal itu tercantum pada firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Fasa'adat Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Jabal Safa wa ja'ala yanadi ahli Makkah jami'an. Kemudian Nabi mengumpulkan seluruh penduduk Mekah di Bukit Safa.
Siapa saja yang dikumpulkan di Bukit Sofa? Di antaranya adalah Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf, Bani Zuhroh, Bani Taim, Bani Mahzum, Bani Asad, dan lain-lain. Fajtama'u alaihi, dan kemudian mereka berkumpul di Bukit Sofa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bahwa apa yang disampaikan Nabi di sana adalah untuk mengajak para penduduk Mekah yang datang saat itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inda idin nahadu ammuhu Abu Lahab. Ketika Nabi sedang menyampaikan dakwahnya, di sini berteriaklah paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Wa qala lahu, dan dia berkata, nabba laka, celakalah kamu wahai Muhammad. Alihada jamak tanah, apakah untuk ini tujuan mengumpulkan kami di sini? Wa qad radda Qur'an al-Karim, dan peristiwa ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 1-5. Wa bada jahru bid-da'wah tuwajirul muwafiq. Setelah dakwah terjadi secara terang-terangan, berubahlah segala kesepakatan yang ada di antara mereka. Faqad ahada rasul yang iba ala Quraisy ibadatul asnam. Di sini Nabi menunjukkan penentangannya terhadap perilaku kaum Quraisy yang masih menyembah berhala. Wa bayyana lahum fasada aqaiduhum, dan di sini Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa telah rusak akidah mereka. Dalam mereka di sini adalah kaum kafir Quraisy. Wa annahum innama ya'buduna ahjaran la tasma'u wa la tabsir. Ketika mereka menyembah berhala-berhala tersebut, berhala itu tidak mendengar dan juga tidak melihat. Wala tadurru wala tanfa'a, dan tidak ada keutamaan dan juga manfaat dari hal itu. Fa'atroka zu'ama'ul Quraisy mudda khotrul ladhi tuhaddidu bihi da'watul Islam kiyanahum. Maka kaum kafir Quraisy, para pemuka kafir Quraisy menganggap bahwa agama Islam ini, dakwah Islam ini adalah bentuk pengkhianatan dari agama nenek moyang mereka. At-Tamrinat, ma tabi'asatul Rasul, udkur al-muslimun al-awwalin. Amarallahu ta'ala an jiharu da'wah fi surah Madza qala Waraqah bin Naufal ila Khadijah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.